Sorry. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alumni-alumni KFEB Unpad dan teman-teman mahasiswa FEB Unpad. Terima kasih telah bergabung. Hari ini hari Minggu 30 November 2025. Kembali lagi di episode IKFEB Bercerita ya, persembahan dari Divisi Alumni Experience and Engagement. Kali ini kita kedatangan guest speaker ya. Eh, Guest star kita adalah Kang Asep Muzakir. Kang Asep Muzakir ini FEB Unpad angkatan 2004 ya, Kang Asep Iya, ya. iya. Ya, lulus tepat waktu nih. Bareng-bareng sama Alhamdulillah. saya nih lulusnya 2008. Walaupun angkatannya berbeda gitu ya. Terima kasih Kang Asep. Kang Asep kali ini apa untuk kesempatan pagi ini kita ingin mendengarkan sebetulnya ya eh, terkait dengan industri infrastruktur. Nah, Kang Asep ini eh, saat ini kan menjabat sebagai Direktur Portfolio dan Operasi ya, Kang Asep ya di Waskita Iya, Torot. Nah, ini spesifik Waskita Torot eh, ada beberapa ruas tolnya yang mungkin kita sudah pernah gitu ya, atau sering atau rutin kita nikmati gitu ya. Nah, ini iya. kita ingin tahu nih seluk-beluknya sebetulnya industri Hmm, infrastruktur dari berbagai aspek gitu ya. Tapi sebelum itu, Kang Asep izin mau ngobrol dulu nih dari iya, origin story-nya nih, Kang Asep nih. Waktu lulus SMA, kenapa milih FEB Unpad, Kang Asep? iya. Saya ini kan besar di kota kecil ya, di Garut gitu. Jadi kita kalau dengar universitas itu pasti orientasinya tuh Bandung gitu. Dan Bandung tuh cuma ada tiga ya. Ada Unpad, ITB, terus satu lagi UPI gitu. Terus kenapa akhirnya pilih ekonomi? Ya saya senang sebenarnya. Sebenarnya saya lebih senang itu pelajaran tuh matematika. Jadi saya sebenarnya ngincernya itu tadinya mau ke ekonomi pembangunan gitu. Tapi kan pada saat kita SPM kan pilihan-pilihan tuh gitu. Cuma saya waktu itu bingung pilihan pertamanya kok passing grade paling tingginya bukan ekonomi pembangunan, yang paling tingginya akuntansi Unpad gitu di situ kalau untuk sosial. Ya udah saya pilih itu gitu. Alhamdulillah ternyata keterima di SPMB, masuk angkatan 2024 jurusan akuntansi. Nah, ini pengalamannya waktu masuk gimana nih, Kang Asep? Selama selama mungkin dari kecil itu tinggal di Garut ya, Iya, kemudian merantau kan dulu ada iya, stereotipnya sesama orang Sunda gitu ya, kan iya, saya rada susah, bukan bukan tipe perantau gitu ya, gitu tuh tantangannya awal-awal gimana, Kang Asep? iya. Karena kan kalau orang Sunda itu kan kalau apa namanya tinggal pengennya nggak jauh dari orang tua gitu ya. Kalau harus sekolah juga nggak usah yang jauh-jauh gitu. Terus kalau misalkan nanti kerja juga jangan jauh-jauh. Jadi cita-cita saya itu dulu pengen kalau kuliah tuh di Bandung. Kenapa? Karena ke Garut cuma 2 jam. Terus kalau kerja pengennya di Jakarta aja gitu. Kenapa di Jakarta? Ya Jakarta ke Bandung kan 3 jam, dari Bandung ke Garut 2 jam, jadi nggak terlalu jauh gitu. Jadi memang dulu ngedesain antara kuliah dan lokasi pekerjaan tuh kira-kira kayak gitu. Nah, alhamdulillah dulu waktu masuk di Unpad kan 2024 tuh saya ingat banget waktu masa orientasi itu kita dikumpulin sama di situ ada dekan, ada beberapa dosen pembina lah untuk ospek yang menyampaikan bahwa tahun 2024 rencananya Fakultas Ekonomi itu akan dipindahkan ke Jatinangor karena dulu kan di Bandung ya gitu. Ternyata sampai saya lulus 2028 masih di kampus Bandung. Tapi ya Kayaknya bersyukur lah karena itu nggak terlalu jauh kejadiannya. kayaknya baru 7-8 tahun kemudian baru benar-benar pindah gitu. Iya, betul. Gitu. Kita dulu kan ditakut-takutin, entar lagi mau pindah nih ke Jatinangor, harus siap-siap gitu. Akhirnya sampai lulus tetap aja di situ. Tapi Oke. happy sih jadinya di Bandung kan. Hmm. Sebetulnya
vibe-nya masih masih inilah ya, karena memang udah ready kan, memang Mm, udah jadi visinya ya, udah jadi roadmap mm, kehidupannya Kang Asep gitu, mm, maksud di Bandung. mm, Jadi lebih lebih nyaman. Nah, waktu eh, setelah lulus gitu kan, mm, em, kan langsung langsung tuh ya, job hunting ya kayaknya mm, dulu mm. Kang Asep. Nah, dan waktu itu langsung masuk di keterima di Waskita ya. Kang Asep boleh Iya, ceritain nggak dulu prosesnya tuh? Bisa apply apa dari apa informasi dapat dari mana, kemudian proses rekrutmennya itu iya. masih ingat nggak Kang Asep? Jadi terus terang Kang Ogi, saya dulu waktu nge-apply, ingat nggak dulu kita kalau lulus tuh ada 24 terbaik tuh ke EY ya, gitu. Nah cuma saya tanya teman-teman yang masuk EY, 3 bulan kerja tuh pada tipes, gitu. Sehingga saya waktu itu, repot juga ya kerja 3 bulan, tipes gitu ya, lemburannya habis buat bayar rumah sakit, gitu. Akhirnya saya berpikir, kalau kerja gimana rasanya kerjanya itu di kerja yang kerjanya rasa PNS gitu ya, terus kemudian gajinya swasta gitu. Akhirnya mikir dulu, akhirnya kita cari BUMN aja gitu. Dulu waktu tahu lowongan waskita pun tahunya di kampus. Kalau dulu kan ada lorong RR-an tuh, yang kalau kita mau ke dalam ada fotokopian tuh. Sekarang udah berubah total tuh. Nah, ingat sekali dulu begitu apa namanya selesai sidang, lewat lorong itu ada lowongan gitu, waskita karya. Dan saya saat itu nggak tahu ini perusahaan apa, terus terang. Tahunya dia cuma terus di BUMN. Oh ya udah BUMN, daftarlah di situ. Gitu. Nah, singkat cerita, kemudian ternyata diterima. Nah, baru tahu bahwa oh ternyata ini BUMN tapi sektornya konstruksi. Gitu. Sama sekali nggak kepikiran. Kan kita dulu kalau kuliah kan mikirnya kalau lulus, nih yang keren nih masuknya migas nih. Gitu kan. Nanti setelah migas kita masuk di banking nih. Gitu. Saya dulu sebenarnya daftar tuh ada di Waskita, ada di Sampurna, sama Total. Dua-duanya wawancara. Gitu. Nah, dulu kenapa nggak ambil Total? Karena misalkan masa-masa itu ya, kita mikir, wah ini perusahaan asing nih, kita harusnya membela kepentingan nasional, masuk aja BUMN. Satu lagi kalau di Sampurna itu, saya dikasih lokasinya itu di Poso, Sambas, terus kemudian di Papua, itu daerah konflik semua. Saya mikir, masa iya saya jualan rokok di tempat yang mempertaruhkan nyawa gitu kan, nggak lucu gitu ya. Akhirnya ya udahlah pilih kita aja gitu. Itu berarti tiga apa offeringnya tuh ada tiga offering pada saat itu ya Kang Asep ya? Ada tiga, ada tiga, Tiga offering ya, akhirnya ada memilih. tiga. Nah, pas udah akhirnya memutuskan ngambil di Waskita, nah itu pengalaman itu kan jalur apa MT ya, berarti ya Kang Asep. Iya, Nah, MT. itu gimana tuh dia proses onboardingnya lah kalau istilah zaman sekarang. Onboardingnya. Jadi saya masuk di Waskita itu tidak dalam kondisi Waskita yang kayak sekarang. Jadi waktu masuk Waskita itu justru situasinya lagi nggak sehat karena eh, apa namanya secara finansialnya lagi berat. Terus kemudian yang kedua juga waktu itu hampir 10 tahun nggak buka rekrutmen MT. Jadi saya itu MT angkatan kedua yang dibuka. Jadi Waskita itu 2028 buka jalur MT yang pertama, terus 2029 itu yang kedua. Nah, saya ikut yang 2029 gitu. Nah, terus ikut tes sampai ke user yang terakhir, ya akhirnya lolos gitu. Itu ini kan eh, artinya manajemen training itu pada saat programnya itu kan nggak yang rutin Iya, sebetulnya setiap tahun. Berarti 2008 tuh pas lagi buka eh, itu berapa orang waktu itu Kang Asep dan waktu itu eh, satu angkatan 42, 42. 42. Berapa lama tuh prosesnya? Karena kan yang menarik tuh gini, karena yang kita penasaran tuh adalah ini ini satu perusahaan yang mungkin udah lama nggak lakukan manajemen training dan lagi Mm, dalam waktu itu lagi ada mm, mm, apa posisinya lagi dapat tantangan lah gitu ya mm, mm. kondisinya. Em, Kayak gimana tuh apa ya istilahnya tuh apa, kurikulum atau silabus dari MT-nya itu? Apakah misalnya di diputerin di seluruh Ya, fungsi apa gimana? jadi secara eh,
kalau dari sisi knowledge-nya kita dulu disuruh training 3 bulan, full training 3 bulan. Setelah 3 bulan, terus kemudian penempatan. Nah, penempatan ini ada penempatan di kantor pusat, ada penempatan di project. Nah, idealnya setelah penempatan yang di kantor pusat itu langsung ditaruh di project gitu. Nah, saya ini jalurnya yang beda sendiri. Jadi ketika teman-teman yang lain lari ke project, saya stay di kantor pusat gitu. Stay di kantor pusat. eh, Apa namanya dulu tuh eh, suruh ngehandle bagian keuangan. Jadi keuangan dulu ada namanya pembiayaan vendor gitu ya. Jadi saya ngurusin payment-payment untuk vendor tapi di kantor pusat. Dan agak bersyukurnya sih karena perusahaan ini kan dulu waktu saya masuk tuh posisinya restru, Kang. Gitu. Jadi di saat teman-teman saya yang lain belajar tentang bagaimana caranya menjurnal, memposting, bikin trial balance, jadi balance sheet, jadi laporan keuangan, gitu. Saya belajarnya langsung lompat ke financial engineering, gitu. Jadi waktu di kantor pusat, terus kemudian ya biasa ya kan, kalau kita restru kan pasti akan melibatkan konsultan-konsultan ya. Itu dulu ada dari PPA, perusahaan pengelola aset, terus kemudian ada dari uh, apa namanya konsultan keuangan gitu ya yang bantuin. Jadi saya belajar banyak hal di situ gitu kayak dulu restrukturisasinya itu karena kita ngalamin defisit equity itu kan technically bankrupt ya gitu sehingga kemudian harus diinjek gitu. Yang menarik saat itu diinjek tapi injeknya itu nggak pakai equity, diinjeknya pakai promise. Jadi kita nyetor, jadi disehatkan lewat PPA nyetor pakai mekanisme promise gitu ya. Jadi nyetor tapi ngutang dulu. Cuma mereka langsung apa namanya ngambil apa namanya ngambil 99% kepemilikan karena 1% itu punya negara gitu. Nah, Alkisah cerita restrukturisasinya berhasil lah. Berhasil terus kemudian sampai akhirnya di 2012 itu bisa masuk ke pasar modal IPO. Ini yang menarik, eh, sebetulnya bisa jadi ini kayak defining momennya ya, Kang Asep, karena Iya, ditempatkan eh, di financial engineering yang notabene itu sebenarnya lebih ke forward looking gitu ya, instead betul, of betul, ya tipikal lulusan akuntansi yang di reporting betul, lah kurang lebih atau general betul, accounting gitu ya. Ini mungkin betul. jadi kesempatan. Nah, itu berarti prosesnya kurang lebih 4 tahun ya, Kang Asep, di Restru itu pegang apa? Iya, saya dulu di Restru itu karena konsep konsep turnaround-nya itu sebenarnya 2015 tuh IPO, tapi ternyata karena lebih pulih awal 2012 itu sehat kita langsung IPO. Jadi ya praktis hampir 4 tahun proses restrukturisasinya. Dan itu ada dapat akses atau kena exposure ke deliverables-nya konsultan keuangan, kemudian dari Betul, PPA gitu ya. betul, betul. Itu Jadi experience itu secara ya, Kang Asep. iya, Boleh ceritain betul. nggak itu dinamikanya? Iya, jadi dinamikanya kalau yang namanya resto kan pasti dudukan finansialnya itu kan diberesin dulu ya sampai dia punya baseline yang bagus. Waktu itu kita udah punya struktur finansial yang dibantu sama PPA ya dikasih satu structure tadi pakai pendekatan promise. Terus kemudian di apa namanya berlangsung selama 4 tahun ternyata kondisi recovery-nya membaik. Nah, dilalah tahun 2012 waktu itu gencar-gencarnya perusahaan BUMN itu di IPO. Saya ingat betul dulu waktu menterinya Dahlan Iskan. Jadi Dahlan Iskan itu dia punya target tahun itu harus ada 3 BUMN yang IPO. Sudah dirilis nih, gitu. Ada Waskita, ada apa namanya Jam Sostek. Saya lupa satu lagi itu apa. Gitu. Tapi yang satu tuh nggak jadi. Akhirnya cuma ada Waskita sama Jam Sostek. Ternyata di tengah jalan Jam Sostek nggak kejadian juga. Gitu. Berarti kan janjinya Pak Menteri tinggal satu nih. Gitu. Tapi karena ini program kerja, gitu. Akhirnya dulu diminta untuk tetap jalan ke IPO gitu sehingga kita melakukan IPO-nya lebih awal karena ini jadi programnya pemerintah akhirnya kita dapat secara tidak langsung dorongan penyehatan tambahan dari pemerintah. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah minta equity-nya PPA di Waskita itu dihibahin semuanya. Itu dihibahin, jadi kita punya equity kan yang free nggak harus dikembalikan kan karena dihibahkan. PPA diganti oleh pemerintah lewat PMN, terus kemudian ditambah lagi IPO
Jadi paketnya combo 2012 itu. Jadi dapat hibah saham, terus kemudian dapat fresh money dari IPO. Waktu itu angkanya sekitar 1,2. Jadi 1,2 tambah 450 tambahan. Untuk perusahaan konstruksi kalau dapat modal kerja sebesar itu sudah lumayan cukup untuk dia meleverage kontrak-kontrak konstruksinya. Itu tuh ya, itu menarik ya. Jadi eh, timing ya. Ini Timing. soalnya jadi memang ada nasib-nasiban juga ya, Kang Asep. Artinya Betul. eh, apa kita nggak bisa pungkiri di di dunia karir ini memang ada masalah timing ya, karena ini yang bisa dibilang defining momennya ke Kang Asep. Nah, eh, kita mungkin ingin ingin bicara lebih jauh nih soal industri infrastruktur, Kang Asep. Sekali lagi tadi kan Kang Asep sempat bilang dulu waktu apa lulus lihat pengumuman di RR-an gitu ya di lorong. Hmm, Oh apa nih mas kita waktu itu Kang Asep belum tahu tapi masuk hmm, alhamdulillah dapet gitu akhirnya sudah jadi sekarang udah salah satu chief jadi salah satu chief gitu. Nah ini yang kita dari IKFEP ingin coba gapnya mau kita kurangin gitu ya walaupun memang hmm, akses informasi jauh lebih bagus. Cuman kan ada kenapa kita buat talk show seperti ini supaya bisa ngasih gambaran buat teman-teman eh, lebih lebih dalam lagi nih sebetulnya terutama untuk calon-calon alumni kita gimana sih sebetulnya industri infrastruktur Kang Asep. hmm, Jadi hmm. em, apa mungkin boleh kan sekarang Kang Asep di Toll Road ya pasti Iya, berbeda dengan was kita tapi boleh nggak iya. diceritakan dulu sebetulnya industri atau sektor konstruksi ini terutama buat yang utilities ya apa istilahnya itu kok utilities apa eh, infra yang penunjang inilah penunjang apa eh, sarana ekonomi itu apa siklusnya seperti apa sih mungkin Kang Asep bisa bisa paparkan gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau industri konstruksi ini industri yang dia sangat apa namanya padat modal, padat karya, terus kemudian resiko liquidity-nya dan resiko legalnya itu tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat siklusnya, industri konstruksi kan dimulai dari siklus kita tender, ya kan? Pada saat tender ini kita mulai submit dokumen, terus kemudian kelengkapan-kelengkapannya, terus biasanya kalau owner-owner yang reputable mereka minta bank warranty. Itu artinya begitu kita submit ya lo harus ikut nanti tendernya. Gitu. Setelah kita tender nanti ada pengumuman pemenang. Setelah pengumuman pemenang itu kita nanti apa namanya akan submit lagi kan jaminan pelaksanaan terus kemudian kontrak. Nah itu udah masuk isu legal. Nah, terus kemudian pada saat kita melakukan pekerjaan, nah, rata-rata nih kalau untuk kontrak-kontrak yang ada uang mukanya, gitu ya, kan kita pakai cash flow-nya kan berarti kan dari cash flow-nya pemilik project. Tapi banyak juga proyek-proyek yang nggak ngasih uang muka, gitu. Itu jadi kayak apa namanya sweetenernya lah kalau kita mau dapat project gitu ya, misalnya ngasih yang nggak pakai uang muka. Nah, tapi begitu kita mengerjakan terlebih dahulu, nah di situ resiko likuiditasnya muncul dan juga resiko hukumnya gitu. Terus kemudian proyek ini jalan sampai nanti selesai. Setelah selesai, kemudian kita mensubmit ada namanya dokumen tuh monthly certificate sama invoice gitu. Monthly certificate, invoice. Nah biasanya nanti kan karena si owner ini pingin barangnya itu tetap di deliver secara berkualitas, mereka biasanya minta jaminan. Nah, either apa namanya piutang kita yang ditahan dengan retensi atau kita tukar dengan bank garansi. Jadi di situ muncul lagi tuh isu likuiditasnya, terus muncul lagi resiko legalnya. Gitu. Jadi memang industri ini yang dari sisi apa namanya bisnis dia padat modal, padat karya, dan juga punya resiko yang cukup tinggi. Itu belum termasuk nanti resiko atas proses konstruksinya. Itu karena kalau kita bikin contoh jalan gitu ya, kalau kita mau bikin jalan tol terus kemudian tanahnya ini rawa gitu, mau nggak mau kan si rawa ini kan harus kita vakum dulu atau kita padetin atau kita timbun sampai dia sampai di kekuatan soil test tertentu
baru kemudian bisa dilakukan pembangunan. Gitu. Nah, cuma kan challenge-nya ini adalah pada saat kita pengen melakukan dengan kondisi yang ideal, itu. Tapi mungkin kalau ownernya kan pengen, oh, gue pengen cepet-cepet nih, karena kan gue udah capex spending, gitu, pengen cepet make money, gitu. Nah, biasanya dari situ kita siasatin, wah kalau nggak bisa, kalau pengen cepet-cepet ya, berarti vakumnya nggak bisa lama-lama, atau malah nggak kita vakum, udah aja dipancang semua, gitu. Cuma nanti ada resiko, misalkan harganya naik, karena kalau mancang sama bikin landed, itu biayanya hampir 2 kali lipat. Nah, yang seperti ini yang sering terjadi dinamikanya. Di sisi lain, si owner, terutama kalau ownernya ini pemerintah, gitu, atau BUMN, gitu, karena pasti akan ada muatan-muatan kepentingan dari government-nya. Contoh kita lagi bikin dulu namanya Batang Semarang. Harusnya kan kalau tol kan udah di define ya dari sesuai dengan kontraktual awalnya ngerjain apa. Tapi ternyata tiba-tiba karena ini ngelewatin Pemda Semarang, kata Pemda Semarang, bikin dong jalur di sini gitu. Nah, kan sebenarnya sesederhana ya udah kita bikinin gitu. Tapi aspek administrasinya nggak sesederhana itu gitu. Karena ketika kita ngomongin kita mau ngerjain ini kan seluruh dokumen dari mulai tender segala macam ini kan harus diliatin gitu ya. Sedemikian hingga bahwa proses kita mengerjakan itu sesuai dengan compliance-nya, dan kemudian juga dari sisi biaya itu nanti jadi skup pekerjaan yang memang akan dibayar oleh ownernya gitu. Karena kalau nggak ada dokumen pada saat kita nagih nanti apa namanya dispute gitu. Jadi kalau kontraktor itu biasa kan nanti bayar lancar gitu ya, pada saat kita udah di ending, nah mulai keluar tuh apa namanya rasa yang terpendam, masalah-masalah yang terpendam tuh mau disatu nih, ini kurang defeknya ini nih, ini kurang ini nih, ini kurang ini nih. Nah, biasanya di belakang. Nah, biasanya kita untuk menghindari itu harus membangun komunikasi yang baik dengan pemilik proyek gitu, supaya dari sisi hard to hard-nya tuh sama gitu, masuk gitu. Jadi pada saat kita bayar ya udah semua tagihannya itu clear untuk bisa dibayar. Ya. Kang Asep, sebelum Hmm. masuk ke ininya ya, lebih lanjut apa, lebih dalam ke apa seluk beluknya ya. Eh, Kalau kita bicara waskita dulu, waktu dulu, waskita kan pada pada prinsipnya konstruksi gitu ya. Nah, produknya ya apa istilahnya tuh apa aja sih biasanya Kang Asep? Maksudnya gedung, jembatan. Nah, kalau kita bicara konstruksi itu produk-produk yang spesifik kalau Ya, waskita tuh yang apa aja tuh? jadi kalau kalau bahasa kita kan di kontraktor itu istilahnya palu gada kan, gitu. Pokoknya apa yang diminta kita ada semua deh, gitu. Mau dari bangunan yang vertikal, horizontal, yang tradisional sampai yang paling canggih, gitu. Karena sebenarnya kalau konstruksi itu core kompetensinya itu di manajemen konstruksinya, gitu. Bagaimana memanage si project ini bisa selesai tepat waktu, berkualitas, terus kemudian dari sisi biaya juga efisien. Tapi dia model bisnisnya berarti eh, tender gitu ya tadi Kang Asep bilang ya. Kalau Iya, kita bicara modal bisnisnya waskita, tadi. jadi bisa. Nah, eh, ini tipikal customernya nih, Kang Asep. Ada Ya, kategorinya nggak customer ada. atau gimana? Jadi kalau customernya itu kita ada pemerintah, gitu ya. Apa sih pemerintah? Pemerintah itu kayak Kementerian PU, biasanya kalau buat jalan-jalan daerah, bendungan, bendungan, irigasi itu biasanya under PU. Terus ada Kementerian Perhubungan, gitu ya kalau pemerintah. Terus ada eh, apa namanya kementerian yang lain juga kalau misalkan dia bikin gedung kan juga bisa. Itu kalau untuk yang government. Terus ada juga yang ownernya ini swasta, gitu ya. Atau kita ke BUMN dulu. Ada juga BUMN, ya sebenarnya almost semua BUMN yang punya kebutuhan capex itu pasti butuh jasa konstruksi. Jadi kita bisa masuk di BUMN manapun sebenarnya, gitu. Terus kemudian ada juga dari swasta maupun itu, karena kita juga sempat ngerjain beberapa proyek di luar juga. Kalau di dalam negeri swasta yang gede itu kayak Agung Sedayu, gitu ya. Terus kayak yang PIK 2 itu sebagian juga kita yang kerjain. Jadi yang eh, bisa residensial, komersial, yang industrial juga Bisa, itu Palu Gada benar-benar Palu Gada ya. bisa Jadi Palu bisa ada gitu. benar-benar Kadang kadang juga ada yang
kadang juga ada yang kita dapat proyek-proyek dadakan gitu, misalkan kayak bencana bencana alam kan nggak bisa ditunda tuh ya, gitu. Tiba-tiba tuh biasanya kalau lagi musim-musim bencana gini udah pasti pada ditelepon-teleponin, udah lu kerjain dulu deh, gitu. Nanti itunya belakangan, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya, tapi itu kan government ini ya discretion. Kalau itu. Tapi itu juga jadi tantangan tersendiri ya, karena kan tetap harus Betul, dihitung ya, Kang Asep. betul, Itu betul. ya. Oke, nanti kita akan touch ke sana gitu. Nah, Kang Asep itu tadi udah gambaran was kita. Nah, kalau kalau dikaitkan ke ini, dikaitkan ke arahan pemerintah sebetulnya. Kalau Hmm, waktu kita ingat di pemerintahan Presiden Jokowi itu kan memang apa pushnya itu banyak di infra gitu ya. Dan itu kan sekitar 10 tahun terakhir banyak banyak kita lihat bangunan di daerah sana. Nah, ini kan pasti nggak luput dari apa aspeknya kan pasti harus dipikirin strateginya, harus dipikirin risikonya, harus dipikirin tadi manajemen konstruksinya hmm, segala macam. Nah, tapi kalau dikaitkan nih antara si visi pemerintah pada saat itu untuk support ekonomi gitu ya, fokus di infrastruktur, tapi juga kan eh, ada ada aspek yang harus ditanggulangi lah ya atau direspon oleh hmm, oleh perusahaan konstruksi gitu ya. Nah, ini gimana sih apa Kang Asep? Karena kan tadi itu kan bicara bicara kalau ya sekedar tender eh, apa namanya sekedar ikut tender gitu ya. Tapi kan kita belum tahu nih challenge hmm. udah sedikit tadi bahas challenge-nya. Nah, ini Ya, secara siklus tuh maksudnya sebuah siklus ya. Di strategic level itu gimana? Jadi kayak dari pendanaan atau ya, go no go. Nah, itu tuh boleh ya, di elaborate nggak? ya, ya. Oke. Jadi saya cerita dua hal dulu ya, waskitanya dulu sama pemerintahnya. Jadi ini ada irisan soalnya. Jadi dulu pada saat waskita itu sudah IPO, terus kemudian kan kontrak-kontrak konstruksi ini kan kalau mengandalkan jadi growth-nya waskita itu dulu waktu itu sekitar hampir tiap tahun itu 30% naiknya. Jadi kalau kita hitung-hitung kalau cuma ngandalin marketnya pemerintah ini nggak akan kuat untuk ngejar pertumbuhannya. Nah, supaya bisa tumbuh gimana? Nah, waktu itu muncul ide, ya udah kalau gitu kita nggak apa namanya coba project itu nggak dicari, tapi dibikin projectnya gitu. Dengan cara gimana? Kita masuk di pengelola infrastruktur sebagai investor. Nah, waktu itu yang dipilih bidangnya kebetulan yang major itu adalah jalan tol. Gitu. Jadi dulu ada tol Becakayu itu pertama kali Waskita bikin inisiasi membuat proyek sendiri. Jadi kita masuk sebagai investor, terus kemudian karena sebagai investor kan kita cariin dananya juga ya, gitu ya. Kita cariin konstruksinya juga. Nah, gimana caranya? Karena kan jalan tolnya belum kebangun. Kalau jalan tolnya belum kebangun, pertanyaannya siapa yang mau danai? Kan gitu. Sekarang kalau bank disuruh mendanai aset yang isinya cuma paper, pasti kan nggak mau ya. Gitu. Pasti dia minta projection, tapi kan projection kan juga ya nggak cuma projection saja gitu yang dia lihat, tapi kan juga bagaimana capability ini bisa dibangun. Makanya dulu konsepnya kita adalah karena waskitanya itu saat itu sehat gitu ya. Kalau nggak salah ratingnya itu masih single A rating. Skemanya dibikin uh, tripartit. Jadi kita waskita sebagai kontraktor itu mengerjakan proyek terlebih dahulu secara 100% itu ya. Secara bersamaan nanti si pengelola jalan tolnya itu mencari pendanaan. Jadi dengan waskitanya meleverage pendanaannya, jadi hutang kontraktor dulu, gitu ya. Terus kemudian nanti biasanya udah 50 sampai 60% progres, itu kan udah kelihatan tuh fisiknya. Baru kita biasanya bisa ngeyakinin bank bahwa ini loh tolnya udah mau jadi. Nanti si waskita sebagai pengelola jalan tolnya, si beca kayunya, ini yang nyari ke bank. Gitu. Nanti skemanya biasanya ketika kita dapat pendanaan di sisi pengelola jalan tolnya, ini yang menjadi backstop atas pendanaan di sisi kontraktornya. Gitu. Jadi begitu pengelola jalan tolnya dapat pendanaan, berarti kan siklus konstruksinya dapat nih. Ngerjain sampai dengan selesai, pendanaannya kita udah dapat juga. Gitu. Jadi pendanaannya kita cari sendiri. Nanti setelah dikerjakan, selesai kita akan dibayar oleh apa namanya si beca kayunya.
Nah, konsepnya adalah nanti setelah becak kayunya ini selesai, maka becak kayunya ini akan di recycling gitu atau di divestasi sahamnya supaya nanti kita dapat uang lagi, kita invest lagi, create project lagi. Nah, dulu pada saat kita membangun inisiasi seperti ini, di saat yang bersamaan peralihan dari periode SBY ke Jokowi, gitu ya. Kalau zaman Jokowi kan memang yang digenjot infrastruktur, karena dulu salah satu janji nawacitanya itu kan terkoneksinya Trans Jawa dan Trans Sumatera. Nah, kira-kira BUMN-BUMN-nya dikumpulin, ditanyain, punya ide nggak cara nyelesain Trans Jawa dan Trans Sumatera? Nah, ini yang kita propose konsepnya. Kita akan masuk sebagai uh, developer jalan tol itu, tapi dengan tambahan equity karena kan kalau jalan tol kan uh, nature-nya kan dia jangka panjang ya gitu. Jadi kalau kita nggak dikasih equity tambahan, ini akan mengganggu modal kerja jangka pendek yang dimiliki oleh waskita. Itu. Nah akhirnya model ini yang kemudian apa namanya diokekan oleh pemerintah. Waktu itu kita dikasih mandat untuk menyambungkan Trans Java uh, dari uh, mana sih kalau kita ke arah Jawa tuh, pokoknya dia sambung sampai ke Pasuruan Probolinggo lah ujungnya dari Jakarta sampai ke Pasuruan Probolinggo. Jadi ada irisannya di situ. Nah sekarang saya mau cerita di levelnya pemerintah. Kenapa infrastruktur jalan tol ini dianggap uh, prioritas untuk dibangun oleh pemerintah? Karena yang pertama barang-barang Indonesia ini kalau di luar negeri gitu ya, kalau proses di pabrik gitu ya, misalkan sama, kalau kita kan persaingannya pasti sama Thailand, Vietnam, Filipina ya gitu. Pada saat barang ini keluar dari pabrik, itu harganya itu lebih murah di Indonesia. Tapi pada saat barang ini keluar dari pelabuhan, barangnya jadi lebih mahal barang di Indonesia. Itu ini yang dibaca oleh pemerintah bahwa biaya logistik kita itu mahal. Yang kedua, proses perputaran apa namanya perniagaan di Indonesia itu juga dianggap lambat. Kenapa? Karena selain eh, apa namanya proses pengiriman dari pabrik ke pelabuhannya lama, di pelabuhannya sendiri itu proses dwelling time-nya kan lama. Kalau kamu ingat dulu kan sempat ramai tuh dwelling time tuh hampir sebulan kali itu ya. Pemerintah cerita tentang makanya pemerintah punya ambisi saat itu harus ada jalur alternatif gitu ya di luar jalur Pantura gitu ya yang menyambungkan antara Jakarta dan Probolinggo gitu sehingga kalau ini terkoneksi lebih cepat harapannya apa kalau angkot tuh retreatannya tuh lebih cepat gitu terus kemudian begitu masuk di pelabuhan pelabuhannya juga diberesin barang keluar itu biaya logistiknya menjadi lebih murah kalau logistiknya lebih murah diharapkan barang-barang Indonesia itu bisa bersaing di tingkat global gitu. Ini berarti agak mundur dikit nih. Berarti konsepnya itu sebetulnya toll road gitu ya, Kang Asep, Iya sebetulnya solusinya. betul. Cuman tadi modelnya itu artinya pemerintah tuh bukan yang menjadi pemilik proyek seolah-olah gitu ya. Iya, betul. Artinya artinya yang mikirin pendanaan, yang mikirin siklus tadi model bisnisnya nanti Betul, sampai ke divest itu sebetulnya betul, diserahkan kepada BUMN konstruksi betul, seperti itu betul, ya modelnya. Nah, betul. kita coba lebih dalam lagi ke sana nih. Kan tadi di modelnya itu tadi ada masalah apa kita pendanaannya bisa jadi tetap bisa jadi apa gabungan antara loan atau tambahan equity gitu ya Iya, atau kombinasi segala macam. Kemudian iya. nanti ada proses kita harus mulai divest gitu ya. Nah, boleh ceritain nggak nih spesifik risiko sebetulnya Kang Asep ini Hmm, kita langsung di Torot iya, ya. iya. Yang Kang Asep mesti jagain tuh sebetulnya areanya apa aja Kang Asep? Dulu pada saat pembangunan jalan tol itu, saya kebetulan di bagian keuangan pusat yang memang ngurusin untuk pendanaan ke perbankan, gitu ya, sama pendanaan ke pasar modal, gitu. Jadi uh, isunya saat itu pembangunan konstruksi ini adalah ini kan dibangun secara bersamaan ya.
Itu kalau kita ingat di periode itu kan jalan tol dibangun, Trans Jawa, Trans Sumatera pun dibangun. Dan nggak cuma tol kan, ada LRT, terus kemudian ada beberapa bendungan-bendungan, terus kemudian beberapa jalan-jalan di daerah gitu. Ini yang kemudian uh, apa namanya menyebabkan kalau dari sisi operasionalnya gitu ya, kan tentu kalau permintaan tinggi kan harga naik ya, gitu. Jadi dari sisi material itu ada risiko kenaikan barang produksi, gitu. Suka nggak suka, karena bisa dibayangin kayak Waskita itu bangun jalan tol dari 2016 sampai 2020 itu hampir 2000 jalan tol, itu hampir hampir 2000 jalan tol. Terus kemudian sementara kalau compare to Jasa Marga 30 tahun tuh saat itu baru 700 kilometer, gitu. Jadi yang dialami oleh Waskita, kita ngendaliin biaya-biaya material ini pakai kontrak payo, gitu. Jadi kita kontrak dengan vendor-vendor gede, pokoknya supply all in lah, gitu ya, untuk pengadaan di beberapa proyek gitu. Terus kemudian di sisi lain ini kan dikejar progresnya, karena masa itu saya ingat betul kalau misalkan proyek itu lagi dikerjakan, itu pasti groundbreakingnya presiden. Nanti setelah presiden selesai, bulan ini bulan apa namanya presiden selesai groundbreaking, itu bulan depannya itu minimal menteri atau dirjen yang datang. Nah, kan bisa dibayangin ya, kira-kira kalau dirjen atau menteri yang datang terus ketemu dirut-dirut BUMN karya, kalau ditanya, kamu bisa nggak nyelesain ini? Pasti jawabannya kan, bisa Pak, gitu. Kita laksanakan. Kira-kira kan saya bayanginnya gitu. Gitu. Nah, ketika ini produksinya kemudian digenjot, gitu. Suka nggak suka kan butuh modal kerja. Sehingga leverage-nya tuh tinggi, gitu. Karena periodenya kita ngerjain, terus kemudian kita harus cari pendanaannya juga, nyari pendanaan untuk backstopnya kan di belakang. Juga pendanaan yang itu di luar yang pendanaan tol-tol sendiri, karena ada beberapa tol-tol yang kita kerjain turnkey dengan apa namanya BUMN lain. Nah, efeknya memang leverage-nya menjadi tinggi. Di saat yang bersamaan tol-tol ini juga punya isu dalam hal pembebasan lahan. Nah, dulu yang menjadi uh, alasan bagi pemegang konsesi di Trans Jawa untuk tidak membangun jalan tolnya itu adalah kewajiban pembebasan lahan ini adalah uh, milik pemerintah. Jadi pemerintah yang harus bebasin. Nah, 2016 itu pemerintah mengeluarkan PP yang isinya adalah badan usaha jalan tol itu boleh menyediakan dana untuk pembebasan dananya. Gitu. Jadi selain nyari dana untuk modal kerja, nyari dana buat investasi, kita nyari dana juga untuk pendanaan pembebasan lahannya. Gitu. Karena kalau once begitu kita masuk gitu ya, pembebasan lahannya itu baru 70%, konstruksinya udah jalan gitu ya. Kalau sampai pembebasan lahannya ini telat, proyeknya berhenti, kan siklusnya ini kacau nih kan. Ya kan? Karena kita kan berharap begitu ini bebas, kontraktor didanain, si pengelola jalan tolnya kan juga dapat pendanaan. Nah, pengelola jalan tol atau BUJT-nya ini baru bisa dapat pendanaan kalau tanahnya itu minimal udah bebas 90%. Gitu. Jadi saya bayangin dulu tuh kerjanya kayak tentara, sporadis gitu, semuanya dikerjain gitu sampai dengan selesai. Memang efeknya akhirnya dari sisi leverage menjadi tinggi, gitu ya. Terus puncaknya itu waskita itu di 2019, gitu. Puncaknya 2019, karena waktu itu revenue-nya sampai 48 triliun, gitu. Compare to 2015 itu sekitar 10 triliunan, jadi hampir 5 kali lipat gitu. Jadi kalau kayak mobil itu mesinnya tuh udah panas banget gitu. Mesinnya udah panas banget. Uh, dan 2019 itu harusnya adalah momen di mana tol-tol ini kemudian bisa langsung dilepas gitu. Cuma waktu itu sebenarnya udah dapat beberapa kandidat-kandidat investor gitu ya yang apa namanya yang berminat untuk mengambil gitu ya. Cuma waktu itu pemerintah punya kebijakan, kalau Akang ingat dulu uh, ada protes dari apa namanya supir-supir truk gitu.
ini kemahalan nih gitu. Terus dipanggil ke istana kan, terus kemudian ya udah jangan dulu gitu, jangan dulu naik. Nah problemnya kan jangan dulu naik ini nggak sesederhana itu gitu, karena kalau kita ngomong investasi kan kita ngitung cash flow in-nya itu kan di depan itu kan kalau jalan tol itu kan dari tarif, begitu tarifnya itu di apa namanya ditahan nggak boleh naik sesuai dengan yang seharusnya, efeknya itu kan valuasinya hancur gitu. Walaupun pemerintah bilang akan kasih kompensasi gitu, tapi kan di momen itu kita nggak bisa ngomong bahwa kenapa nggak bisa jualan, ya karena ini nggak bisa gitu, Iya, iya. karena kan government gitu. Finmode-nya jebol ya Kang ya, bisa dibilang. Ah itu yang terjadi sebenarnya. Karena kan asumsi tarif itu adalah driver yang revenue driver yang paling salah satu yang paling Betul, signifikan gitu ya. Jadi betul. itu yang memang. Tapi itu jadi berarti risiko istilahnya dalam tanda kutip berbisnis dengan pemerintah ya, Kang Asep. Ya, iya. Yang itu. Oke, itu kita kesampingkan dulu. Tapi sekarang yang menarik tuh ini sih sebetulnya. Kalau kita di strategic planningnya sebetulnya Hmm, tadi. Nah, saya kan tadi kita mention apa salah satu kendalanya itu adalah pembebasan lahan itu nanti kena ke waktu, kemudian juga saya nggak tahu tuh mekaniknya. Mungkin 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 spesifik sekarang pertanyaannya gini. Kalau yang soal pembebasan lahan itu ya, kan itu kan kita seolah-olah harus ngebeli ya, ya, kayak ngebeli tanahnya. Nah, itu gimana tuh cara cara mengestimate value-nya gitu, ya. value. Kan itu kan jadi cost kita kan. Jadi Tuh, nah enggak, itu enggak. gimana Kang Asep? Jadi gini, kalau pembebasan lahan itu ada dua model. Ada yang dia jadi bagian investasi, ada yang dia bukan jadi bagian investasi tapi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Nah, kita hanya menyediakan dananya. Nah, waktu itu pemerintah lagi menggagas namanya Elman, gitu. Yang namanya Elman, tapi waktu itu juknisnya kira-kira belum settle lah, makanya kita nge-bridging dulu lah di tengah-tengah. Nah, mekanisme pembebasannya ini dilakukan oleh satker dari PU. Jadi biasanya PU dan BPN dia nentuin tuh nanti penloknya di mana, gitu ya, penentuan lokasi itu ada di mana. Nanti proses administrasinya kan pengecekan tuh dokumen legal segala macam. Terus nanti didampingi juga dengan KJPP itu. Jadi KJPP yang melakukan valuasi atas apa namanya nilai tanahnya. Nah, tapi kan kalau misalkan hanya melakukan valuasi terus kemudian melakukan negosiasi kan prosesnya kan pasti nggak bisa cepat ya, karena pasti ada negosiasi. Nah, pemerintah waktu itu bikin regulasi, ada peraturannya. Pokoknya kalau setuju nggak setuju itu tanahnya diambil dulu. Nanti kalau nilainya nggak setuju bisa istilahnya tuh daftar di pengadilan. Jadi kerjasama sama pengadilan. Jadi nanti ada yang nggak setuju sama angka, ya udah nanti selesaikan di pengadilan. Tapi tanahnya dibebasin dulu buat jalan tol. Gitu. Makanya kenapa bisa dilakukan dengan cepat, karena saat itu yang nggak setuju terkait dengan pembebasan, ya tanahnya di apa namanya di istilah kita tuh dipinjam dulu untuk dibangun infrastruktur di atasnya. Nanti mereka akan saya lupa istilahnya consigning atau apa gitu ya di Hmm. pengadilan untuk menyelesaikan harga yang pantas untuk pembebasan lahan. Nah, ini agak jadi apa menarik nih Kang. Jadi eh, itu yang diselesaikan di pengadilan berarti antara pemerintah setempat dengan Betul. gitu ya. Karena Iya. karena nah ini menarik nih karena ini baru baru tahu juga nih. Jadi Hmm, jadi sebetulnya pihak kontraktor apa konstruksi ini sebetulnya menyediakan dananya aja gitu kan. betul, Tapi itu betul, menjadi tanggung jawab dari si betul. pemerintah. Nah, ini berarti bisa di level pemerintahnya dari apa ya dari level Pemkot sampai kabupaten ya sebetulnya konsep konsep kayak gini. Iya. Eh, Kalau levelnya itu dia di Kemenkyu sama PU sih sebenarnya lebih banyak. Kalau Pemkot itu dia lebih lebih banyak untuk bantuin ke masyarakatnya, sosialisasi ke Hmm, masyarakatnya jadi gitu. urusan ininya fight-nya dengan kementerian ya. Iya, efeknya nanti dengan kementerian gitu. Cuma memang kan Berarti repotnya eh, dananya kita kan udah keluar ya kan. Ya, persidangan ini kan kita nggak tahu selesainya kapan, nah gitulah.
Nah, ada kemungkinan dia jadi melar nggak, Kang Asep? Ini menarik nih. Maksudku, eh, Jadi gimana kan? ya jadi kan eh, sebetulnya kan estimasi dananya kan, soalnya tadi, sorry, estimasi berapa yang harus dikeluarkan kan kita udah keluarkan, tapi kan dengan Iya, asumsi kan. iya, Sedangkan hasil dari pengadilan kan bisa atas bawah tuh, kayak gitu iya, kan. betul. Nah itu gimana tuh untuk apa selisihnya? Oh, sebenarnya sih kalau hasil di pengadilan, kalau misalkan nanti ternyata diputus lebih, ya kita harus bayar sisanya. Oh itu resiko yang harus dihitung juga berarti Kang Asep. Betul, betul, Waduh, kompleks juga ya. Saya nggak kebayang itu film mode-nya kayak gimana jadinya ya betul. asumsinya. Oke oke. Oke lanjut. Jadi Nah uh, gimana Kang? masa berat pembebasan lahan itu memang paling banyak di 2-3 tahun pertama sih kan, karena kan begitu kita nyediain elemen yang belum siap kan, kita kan udah tergerus sama cost of fund kan, gitu. Karena dulu saya ingat tuh angka angka maksimumnya tuh bisa tembus 11 triliun itu bebasin lahan aja. Kalau bunganya 9% aja kan setahun udah 1 triliun kan kan. Itu uh, ya singkat kata ya, investor-investor jalan tolnya pada teriak semua lah gitu ke pemerintah gitu, akhirnya dipercepat elemennya. Nah begitu elemen ini terbentuk baru kemudian proses pembayaran ini bisa dilakukan dengan checklist-checklist tertentu kan, biasanya kalau government kan untuk bisa dibayar dia harus review dulu BPKP gitu. Jadi selain walaupun KJPP udah ada, dia harus review dulu BPKP, terus kemudian ada review legal sama apalah gitu. Hitungan kita tuh sejak masuk dari BPKP sampai dengan dibayar mungkin perlu waktu 3 sampai 6 bulan gitu di awal-awal. Lumayan tuh ya 3 sampai 6 bulan tuh bisa jadi Lumayan. apa hot mixnya kali itu ya udah bisa selesai ya. Jadi ini memang itu kendalanya. Nah kemudian, Hmm. nah ini saya sebenarnya tertarik soal tadi ya agak pendanaan sebetulnya. Nah, saya tadi sempat bilang Hmm. ada dua yang utama, tiga mungkin ya. Pertama, walaupun yang pertama kan berarti dari eh, apa eh, bank gitu ya. Kemudian yang kedua pasar modal dan mungkin dari Hmm. kas sendiri lah katakanlah. Nah Hmm. coba kita mau bahas dulu dari bank nih. Hmm. Eh, apa yang challenge-nya nih? Karena kan sebetulnya nggak mungkin nggak semudah itu ya dapat Hmm. convincing bank tadi, apalagi Betul. kan kadang dia pengen lihat dulu segala macam. Bahkan sebetulnya eh, bank BUMN juga mungkin nggak seluas itulah Hmm. dalam itu. Nah, jadi apa sih kalau dari sudut pandang, kalau pengalaman Kang Asep nih yang udah banyak pasti berhadapan sama ini ya, Hmm. strategiin supaya bisa dapat Betul. pendanaan bank. Betul. Utamanya mereka concernnya apa? Eh, yang utama pasti resiko lahan, terus kemudian resiko proyeknya sendiri. Itu biasanya bank kalau si pemilik proyeknya itu belum siap pendanaannya, pertanyaannya banyak lah, kira-kira gitu. Terus bank ini juga mereka punya keterbatasan. Jadi kita nggak bisa samain satu bank dengan satu bank yang lain karena appetite risk-nya mereka beda. Terus cara mereka melihat proyek infrastruktur juga berbeda gitu. Jadi kita menyesuaikan pendekatan yang kita bisa gitu ya dengan bank-bank yang ada. Contoh kalau misalkan kayak Bank Himbara, saya minta pendanaannya clean basis, itu nggak gampang gitu. Rasanya dulu clean basis itu cuma sekali aja sama salah satu bank, tapi sisanya itu kebanyakan mereka mintanya project financing. Jadi harus ada underlying projectnya. Tapi kalau kita cuma kasih promo saja belum tentu mau. Itu makanya dulu strategi pendanaannya nggak cukup mengandalkan Himbara, karena harus juga membuka jalur pendanaan ke bank-bank swasta, baik yang lokal maupun bank-bank asing. Itu juga strukturnya harus disesuaikan karena kan awalnya kan kalau cuma kontraktor only kan sebenarnya cuma butuh working capital ya Kang ya. Tapi begitu kita masuk di investment kan pendanaan investmentnya sudah sumbernya. Itu kalau kita tadi ngomongin uh, apa namanya sebagai developer tol, siklus dari mulai invest bangun jual itu paling tidak butuh sekitar 5 sampai 6 tahun. Berarti kita butuh pendanaan yang sifatnya jangka menengah gitu ya, tapi basisnya clean basis karena lawannya itu saham sebenarnya. Itu. Makanya saat itu kita juga cari pendanaan-pendanaan yang bersifat
jangka menengah gitu ya untuk membantu likuiditas perusahaan supaya nafasnya lebih panjang. Itu kalau yang di sisi perbankannya. Nah, alternatif lain kan tadi di pasar modal, berarti saya asumsi ada dua Ya, nih. Antara ya, kita right issue lagi, gitu kan, ya, untuk nambah aja equity lah modal, atau kita bisa bonds, gitu ya, kan. Nah, itu ya. dua itu eh, Itu umum juga ya dilakukan. konsumsi. Nah, itu Jadi dia tantangannya gimana tuh mekaniknya? tantangannya gini, pasar modal kita nih kebanyakan kalau untuk pendanaan selain equity kan juga ada bonds ya. Kalau equity ini selama dapat approval dari Kemenq, Kemen BUMN, dan tentunya DPR RI, gitu ya. Nah, yang susahnya yang terakhir itu ngurusnya. Yang susahnya yang terakhir, nah itu baru bisa kita go untuk right issue, gitu. Karena dulu kebetulan apa namanya pemerintahnya pro untuk pembangunan infrastruktur, relatif untuk pendanaan melalui mekanisme PMN-nya ini dipermudah lah. Kalau kita pun perlu right issue juga kita dipermudah. Di sisi lain, untuk bisa menopang kebutuhan pendanaan, kita juga terbitin obligasi. Nah, tantangan terbesarnya adalah pasar obligasi di Indonesia itu yang sifatnya jangka panjang itu sangat terbatas. Gitu. Rasanya kalau di dalam negeri nyari obligasi 15 tahun itu susah. Gitu. Kalau kita mau perusahaan terbitin 15 tahun gitu ya. Paling banter 10 tahun. Itu pun 10 tahun kan juga paling yang triple A rating ya, yang mungkin kayak Astra gitu ya, gitu atau bank-bank himbara, mereka mungkin banyak. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kayak kontraktor gini, itu kita paling tinggi yang pernah saya urusin dulu 7 tahun. Gitu. Jadi kita biasa terbitin bond, ada yang 3 seri, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Gitu. Itu pasti begitu kita isu, yang paling banyak yang 3 tahun kan. Gitu. Jadi yang diharapin 7 tahun itu malah nggak dapat. Gitu. Akhirnya tiada rotan akar pun jadi. Udahlah nggak apa-apa, dapat 3 tahun juga lumayan. Nanti kita skemanya refi aja dengan 3 tahun lagi gitu sampai nanti tolnya ini bisa dijual. Memang resikonya adalah di bisnisnya waskita pada saat divestasinya ini tidak sesuai dengan rencana, gitu. Ini dapat mengganggu strategi finansialnya, gitu. Dan memang juga kalau bicara investasi, kalau nggak salah regulasi, kadang kan gini, kadang kan bisa jadi kita demi alasan strategi gitu ya, Hmm. menjual atau divest itu di luar di bawah harga value-nya gitu kan. Karena Nah, bisa jadi posisinya itu kalau bicara dari sudut pandang finance doang nih, betul, itu betul, itu artinya kan project banyak gitu kan. Artinya betul, ini kan bisa jadi oh ya udah supaya sehat working capitalnya ya udah ini ada beberapa yang distrategikan di bawah value-nya. Cuman masalahnya betul. kalau di BUMN nggak itu nanti apa aturannya nggak bisa tuh kan gitu kan. Nah ini eh, menyikapinya gimana tuh Kang Asep? Kalau kalau karena kan Jadi gitu. tantangannya gitu kan di Iya, jualnya kan. kan sebenarnya yang paling kita khawatirin dari proses divestasi ini kan isu legal ya, itu ya. Jadi mau bicara pada akhirnya jadi begini, orang-orang tuh di BUMN pada akhirnya kalau disuruh milih antara performance finansial sama risiko legal, orang lebih pilih ngamanin risiko legalnya dulu, gitu. Karena uh, ya begitu once kita kena itu udah selesai lah, kira-kira gitu. Nah, untuk mensiasati ini, kita biasanya pada proses divestasi itu kita libatkan jam datun. Gitu. Jadi jam datun dilibatkan dalam rangka memberikan review terkait dengan transaksinya. Biasanya dua kan yang kita libatin. Ada BPKP, terus kemudian satu lagi jam datun. Terus kemudian untuk BJR-nya kita biasanya hire konsultan sendiri, gitu ya, jago-jago lah kayak apa ya PwC gitu ya, EY gitu ya, yang bantu ngitungin. Jadi biasanya kalau tiga ini terpenuhi dan semuanya oke, baru kita berani jalan. Tapi kalau misalkan tiga unsur ini nggak terpenuhi, gitu ya kita puasa dulu nanti jualannya next year lah misalkan. Iya ya, ini jadi cost lagi sebetulnya ya, cost waktu, Betul, cost betul, biaya gitu. Itu yang harus betul, di juggling. Eh, betul. nah, eh,
Kang Asep, ini kalau kalau eh, apa eh, teman-teman nih yang berkecimpung di dunia konstruksi ya, terutama yang backgroundnya dari Hmm, ekonomi sebagai iya, konsep gitu ya. iya, Ada ini nggak sih apa kayak kesulitan nggak sih untuk memahami ininya lah ya, eh, seberapa jauh kita harus memahami teknik konstruksinya gitu, Kang Asep, iya, iya, teknik konstruksi ini karena kan eh, bisa dibilang walaupun tadi yang Kang Asep sampaikan ini kan sebenarnya ranahnya ranah ranah kita ya sebetulnya kan ya iya, strategi betul. segala macam, tapi pengen tahu nih seberapa besar sih unsur atau requirement lah untuk memahami sampai sejauh mana kita harus memahami teknik konstruksi, manajemen konstruksi Iya, dari aspek tekniknya gitu Kang Asep. iya, iya. Jadi itu juga tantangan yang saya hadapin, Kang Ogi. Jadi pada saat kita ngobrol sama bank kan orang bank tuh taunya kan kita kontraktor gitu ya. Jadi ditanya apa tentang engineering juga harus bisa jawab lah gitu. Kalau jawab yang aneh juga aneh-anehnya agak masuk akal sedikit lah gitu kan. Nah, kita makanya kalau di waskita itu biasanya kalau untuk kayak saya dulu MT ya, itu pasti akan ada program ke proyek. Program ke proyek itu untuk memahami dunianya. Itu yang paling susah itu di konstruksi itu bukan memahami technicality accountingnya, karena sebenarnya accountingnya simple. Di konstruksi itu simple banget. Laporannya cuma ada pengakuan pendapatan usaha sama biaya-biaya, udah itu aja. Sisanya laporan laboratorium sama cash flow. Tapi memahami wawasan tentang dunia konstruksinya ini agak gampang. Misal kalau kita berhadapan sama vendor gitu ya, terus uh, memitigasinya memitigasi supaya vendor ini tetap percaya sama kita, caranya gimana, terus kemudian uh, apa namanya proses pembangunan konstruksi itu seperti apa gitu ya, misalkan habim itu apa, terus girder itu apa, box girder itu apa, box culvert itu apa gitu. Itu memang suka nggak suka harus mengalami kegiatan proyeknya gitu. Jadi kalau di proyek biasanya itu strukturnya itu ada kepala proyek, di bawah kepala proyek itu ada orang keuangan, biasanya setingkat kepala sesi, kepala seksi. Nanti ada lagi orang administrasi kontrak gitu. Nah, administrasi kontrak ini nanti ada lagi teknik. Nah, biasanya nyawanya itu ada di tiga ini. Gitu. Jadi kalau kita udah pernah ngerjain satu proyek gitu. Bisa satu proyek itu kalau proyek gede misalkan bisa 2 tahun, kalau proyek yang kecil bisa 6 bulan sampai dengan 12 bulan gitu. Itu biasanya terminologi-terminologi konstruksinya kita bisa paham gitu. Termasuk masalah kan kadang ya misalkan kalau lagi apa namanya uh, ada rumahnya kegusur punya warga atau rumah warga kesenggol sama beton gitu harus diperbaiki gitu kan kadang nanti oh benerin tukangnya tuh sekian gitu biayanya sekian gitu. Kita tuh lama-lama jadi bisa menjustifikasi bahwa nggak mungkin lah orangnya ngerjainnya sebanyak ini gitu, pasti cuma segini gitu. Ya itu sense kayak gitu muncul gitu. Dan itu penting ya, karena kan kait nanti larinya ke moneter lagi gitu ya, larinya ke Iya, angka. Jadi eh, sebetulnya utamanya di project apa keterlibatan di project ya, memahami betul. si si ininya. Karena mau nggak mau kita ini. Nah, kalau dari sisi eh, kita sudah menguasai konstruksi apa apa itunya lah ya, apa bagaimana siklus konstruksinya katakanlah di level-level yang cukup lah gitu. Nah, ini gimana dengan aspek istilahnya bukan birokratisme ya, tapi kayak legal dan regulasinya nih. Mm-mm. Ini kan kompleks ya, Iya, konsep ya. Sedangkan iya. itu gimana sih kita? Saya penasaran tuh, apakah ngasih pada saat awal-awal tuh kayak bacain kontrak gitu atau bacain undang-undang PP apa gimana tuh, Kang Asep? Iya, jadi kalau saya contoh jalan tol aja ya. Kalau kalau jalan tol itu ekosistemnya itu dia ada kontraktor, terus kemudian ada pemilik jalan tol yang investornya itu BUJT, saya sebutnya BUJT. Ada lagi namanya BPJT. BPJT ini badan pengatur jalan tol. Jadi regulator lah, regulator untuk terkait dengan jalan tolnya. Jadi
pada saat kita mau bid suatu apa namanya konsesi jalan tol, itu biasanya speknya itu udah ada di BPJT. Jadi BPJT udah bikin speknya kayak gimana. Jadi BPJT itu untuk ngasih konsesi juga mereka mekanismenya tender gitu. Mekanismenya tender, nanti mana yang bisa memberikan apa namanya harga yang terbaik gitu ya, itu yang nanti akan dipilih oleh BPJT. Nanti setelah menang ditentukan oleh BPJT, baru tuh kontrak, ada namanya kontrak PPJT, perjanjian pembangunan jalan tol. Perjanjian pengelola jalan tol. Nah, ini yang mengatur speknya mau kayak gimana, terus underpassnya mau berapa, overpassnya kemana aja, terus pintu jalan tolnya di mana aja, sampai ke visibility study-nya. Gitu. Jadi paling penting itu sebenarnya di proses konsesi ini, karena kita menentukan tol ini bagus atau enggak, dan seberapa kuat kita bisa ngebid sesuai dengan harga yang diharapkan oleh pemerintah, atau dalam hal ini BPJT. Nah, nanti selama proses selanjutnya itu kan setelah di bidding konsesinya, BUJT-nya dipilih, si pengelola jalan tolnya. Untuk bisa ngerjain juga BUJT kan nggak bisa langsung. Dia harus tender lagi konstruksinya. Gitu. Nah, biasanya si BUJT supaya dia dapat margin atau bisa lebih efisien investasinya, pasti kan dia nentuin HPS-nya tuh lebih rendah kan, ketimbang nilai yang konsesi yang dia dapatkan. Nanti berdasarkan ini yang lebih rendah tadi, HPS yang lebih rendah tadi, mereka bidding ke kontraktor. Nanti kontraktornya ngebid sesuai dengan harga, baru kemudian proyek konstruksi bisa dilakukan. Gitu. Kang, ini biar lebih paham ya. Tadi untuk BPJT-nya oke lah. Itu apa ini asumsinya mungkin itu isinya apa? Dishub gitu ya mungkin atau Kementerian PU Enggak, BPJT atau itu Kementerian PU. oh Kementerian PU. Oke. Kementerian PU. Hanya Kementerian PU sebetulnya. Hanya Kementerian PU. Tapi spesifik untuk jalan tol lah ibaratnya gitu Iya, ya. spek teknis. Dia yang Spek teknis. dia Betul. oke dia katakanlah dia mentenderkan nanti konsesinya kan ya ibaratnya. Betul. Oke, nah ini mau tertarik yang di BUJT-nya dan kedudukan Waskita Torot sebetulnya kan. Jadi ternyata ada operator sama ada kontraktor kan gitu ya. Nah ini eh, bisa bisa nggak sih sebetulnya kontraktor juga menjadi operator gitu? Jadi satu, Kang Asep? Oh, kayaknya nge-freeze ya. Iya, Oh ya, iya. halo, mau Kalau dengar? kalau ini konteksnya Ya. kalau dia sebagai ya, halo. Konteksnya kalau dia sebagai pemegang saham, kalau konteksnya sebagai pemegang saham itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu. Jadi biasanya itu part of strategi sih, kita masuk ke sebagai pengelola jalan tol gitu ya. Dan siapapun kontraktornya yang masuk sebagai pengelola jalan tol pasti expect kontraktornya adalah mereka. Kira-kira gitu. Itu karena kalau masuk di investasi jalan tol kan capex semua kan, di sisi investornya capex, tapi kan kalau di sisi kontraktor ini makanan gitu. Makanan untuk bisa mereka kerjain gitu. Iya, jadi kan toll road itu, sorry, Waskita Toll Road itu operator juga. Sebenarnya lebih operator atau lebih Operatornya, sebenarnya lebih operatornya, operator. operatornya. Tapi kontraktornya boleh Waskitaria, boleh gitu. Boleh, Ditenderkan ke bapaknya. boleh, Gitu ya. nggak Itu kan masalah, menarik ya nggak itu ya. masalah, masalah, nggak masalah. Masalah ya. Intinya tapi gini, artinya apa kendalinya ada di Waskita Toro sebagai operator gitu ya. Dia mau Hmm, biasanya dia tenderkan gitu ya. Dan bisa hmm. ditenderkan ke bapak sendiri gitu ya. Secara Bisa, teknik boleh-boleh aja. boleh. Oke, sempat kejadian nggak sih, Kang Asep, sampai jadi ini bapaknya ini yang jadi kontraktornya pernah nggak tapi? Mayoritas sih kebanyakan Oh bapaknya gitu justru yang mayoritasnya ngerjain, ini sendiri mayoritasnya ya. bapak. Walaupun Jadi ada biar beberapa yang ngerjain bukan waskita gitu, ya 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 BUMN lain atau swasta juga ada yang ngerjain. ya ya itu ya menarik sih ya menarik sih. Soalnya kan
eh apa ini skema yang apa kita perlu tahu ya gitu kan. Tapi gini, sorry, ini jadi berkembang lagi nih. Eh Waskita Karya sebagai induk nih kan. Mm-mm. Apakah kan ada tuh mekaniknya arahan apa ya? Arahan induk ke anak nih. Ya, Biasanya ditertuang di RJPP atau strategi ya, company gitu ya. ya. Apakah memang sudah digariskan di situ bahwa Mm, ditargetkan lah katakanlah kita harus menang beberapa konsesi jalan tol gitu. Kemudian mm. yang sebetulnya itu arahan atau memang itu diserahkan kepada Torot untuk bikin strategi sendiri itu biasanya dinamikanya gimana? Eh, Secara prinsip sebenarnya kalau tender itu mekanismenya harus arm's length. Sebagai investor juga nggak bisa sekonyong-konyong kita apa namanya langsung direct tunjuk gitu ya, apalagi nilainya skala besar. Jadi tetap mekanismenya itu melalui tender, dan kalau ditanya ada arahan formil dan non formil, sebenarnya nggak ada arahan formilnya sih gitu ya dari induk bahwa ini kontraktornya harus holding gitu ya. Cuma kalau ternyata kontraktornya bukan holding, ya pertanyaannya banyak, kira-kira gitu lah. Iya, iya. Tapi kalau kalau ini kalau em, biasanya ini kan bicara strategi Hmm, di anak ya, perusahaan nih, ya. ya, Kan berangkat dari apa ya arahan tuh dalam arti gini, selain yang tadi arahan untuk jadi kontraktor tapi arahan hmm, target lah, target hmm, target pencapaian mungkin hmm, KPI company nih ya, sebagai anak ya, perusahaan tuh ukurannya apa sih Kang biasanya, apakah panjang panjang kilometer untuk yang hmm, tol atau hmm, mungkin apa nih yang ya pasti selain financial performance ya biasanya ya, apa ya. Jadi ada, kalau untuk toll road sendiri dia ada dua fase, ada fase konstruksi dan ada fase operation. Nah, tentu KPI-nya beda nih. Kalau fase konstruksi itu biasanya KPI-nya kerjakan secepat mungkin, seefisien mungkin, gitu ya, dan clean and clear dari sisi kewajiban kepada kontraktor maupun pihak ketiga lainnya. Kira-kira KPI-nya itulah kalau untuk masa konstruksi. Kalau di masa operation itu kita lebih ke maintenance, bagaimana investasi yang yang kita putuskan di awal itu bisa di manage sedemikian rupa ya, dengan segala macam risiko yang ada, supaya tetap terjaga dari sisi kelayakan investasinya, ya IRR-nya, NPV-nya gitu. Uh, jadi itu kita monitor setiap tahun, karena tol-tol ini kan kita harapkan tadi begitu ini jadi kita operasikan sebentar gitu ya, rencananya akan kita lepas gitu. Jadi kalau ini juga nggak dijaga dari sisi kelayakannya, nanti pada saat kita mau jual, yang tadi Kak Uge bilang, jangan sampai nanti ngelepasnya di bawah harga waktu kita perolehannya gitu ya. Kita harus lepas di atas harga perolehan, kira-kira gitu. ya Kang, kalau apakah semua semua toll road yang dibangun itu semuanya akan divest atau beberapa Hmm. ada yang diputuskan oleh manajemen untuk dipegang terus nih sebagai jadi kita sebagai operator sampai nah itu ada nggak kalau di Waskita sendiri? Kalau di Waskita sebenarnya, Waskita Tol itu konsepnya adalah tol developer. Jadi sejak awal memang kita mau masuk itu bukan untuk jadi jasa marga gitu. Kalau jasa marga kan memang masuk pingin mengelola. Nah, kalau Waskita masuk tuh bukan pingin ngelola, tapi kita pingin masuk cuma ngambil margin dari konstruksi sama investasi di depan. Setelah itu kita recycle asetnya gitu ya. Kita jual, kita dapat fresh money, itu kemudian kita dapat melakukan investasi lagi. Karena dulu pun kan kita juga punya isu apakah apakah nanti tol ini akan terus-terusan seperti ini gitu ya. Karena kan sekarang kalau kayak misalkan Trans Jawa udah terkoneksi gitu ya. Terus uh, di luar Jawa sih rasanya tol-tol yang layak tuh sudah sangat limited gitu. Jadi makanya kita tidak ngambil posisi seperti itu. Bisa jadi nanti investasinya di ranah yang lain gitu. Jadi kalau ditanya apakah sekarang ini tol-tolnya ini akan kita jual,
rencana memang akan dijual, tapi nanti pelepasannya itu bertahap sesuai dengan schedule yang direncanakan. Ya. Nah, ini karena kita memang sifatnya konsepnya tadi lebih ke developer yang ambil margin, jadi eh, apa kita operate-nya tuh hanya sampai nanti akhirnya berhasil di divest gitu kan. Mm-mm. Nah, sebetulnya kalau kalau bicara revenue stream sambil nunggu nih, itu kan tetap jadi Mm-mm. revenue streamnya, artinya tarif ya, apa tarif tol Iya, itu tetap jadi iya, revenue-nya Waskita kan, maksudnya Waskita iya, Torot gitu ya. iya, Em, di nah ada sebetulnya ada ini nggak sih sambil nunggu misalnya sambil nunggu berhasil divest apakah ada apa istilahnya tuh side revenue gitu atau ada revenue yang bisa dikembangin biasanya kan ada nggak atau kita memang secara ininya ya harus nunggu sampai ke terjual aja. iya. Kalau untuk waskita tolnya ya, jadi waskita tol itu dia holding, di bawahnya ada sekitar 10 badan usaha jalan tol. Nah, hidupnya tuh memang dari recycle aset. Jadi begitu tolnya jadi, jual, nanti kita spare sedikit untuk working capital di level waskita tol route-nya. Sisanya itu bisa sebagian kita kembalikan ke holding, gitu ya. Bisa sebagian itu kita lakukan untuk investasi ulang. Gitu. Nah, hanya dengan kondisi sekarang saat ini memang kita masih tahan untuk investasi baru, apalagi kan sekarang lagi ada uh, apa dengan adanya Danantara kan programnya jadi bisa jadi polisinya beda gitu. Apalagi sekarang ini mau diintegrasi kan karya-karya nih mau digabung-gabung gitu ya tahun depan. Jadi untuk proses divest mungkin kita sangat selektif mana yang akan kita lepas sampai nanti proses integrasi ini jadi, baru kemudian programnya akan disesuaikan dengan arahan dari Danantara. Eh, Kang ini kita coba bacain pertanyaan ya dari Boleh, Kang Dani 2005 nih. boleh. Assalamualaikum Kang Asep. Dari cerita Kang Asep tadi berarti Waskita banyak memanfaatkan skema PPP atau KPBU ya ini ya apa Ya, Public Private Partnership dengan ini spesifik nih. Ini biasanya ya, ini kalau di ditorot ya mungkin. ya. Gimana Kang? Ya, sebenarnya kalau di Tolgo tuh kita skemanya belum KPBU, skema kita tuh konsesi. Jadi kita sebenarnya beli konsesi, gitu. Kita beli pakai investasinya kita ke pemerintah. Nanti selama masa konsesi, apa namanya, kita akan mendapatkan return, gitu yang mengembalikan aktivitas investasi yang sudah kita keluarkan. Kalau PPP itu biasanya eh, apa namanya eh, skemanya itu kan deferred payment ya. Jadi kita ngerjain dulu proyeknya sampai selesai, terus kemudian pemerintah udah declare kita nanti akan bayar misalkan selama 15 atau sampai dengan 20 tahun ke depan sesuai dengan investasi yang dikeluarkan. Sebenarnya agak mirip gitu, hanya bedanya kalau yang satu itu ada PT yang ngelola apa namanya kalau jalan tol kan ada kendaraan masuknya, ada yang ngitunginnya gitu. Kalau kalau KPBU semuanya nanti dikelola sama pemerintah termasuk asetnya. Kita cuma pegang aset piutang aja ke pemerintah yang akan dibayar dalam sekian waktu tertentu. Ini mungkin lebih dekat analoginya kayak apa ya HPH hutan lah kurang lebih ya. Jadi tender gitu kan. Ya beli beli konsesi dari pemerintah seolah-olah. Itu beli nggak sih sebenarnya kan kalau misalnya konsesi gitu tender tuh kayak kita harus Beli, beli. beli gitu kan ya. Tergantung kalau kalau dia konsesinya baru itu kita bidding ke pemerintah. Tapi Oh, kalau kita beli konsesi yang dimiliki oleh perusahaan lain, maksudnya konsesinya udah dimiliki oleh perusahaan lain, pasti kita beli jalurnya. oh, iya ya. Tapi mekaniknya beli itu biasanya acquire atau beli beli haknya aja. Kita acquire sahamnya. Oh iya gitu ya modelnya Nah, acquire saham ya. jadi Oke. dia melekat korporasinya melekat ke konsesinya. Oke oke menarik Kang. Ini mungkin masuk segmen terakhir nih Kang Ya, Asep. eh, yang menjadi arah dari KAFEP itu kan adalah bisa ngejembatanin ya antara kebutuhan hmm, industri dengan yang
harapannya supaya kita bisa bersaing nih, teman-teman Ya, calon alumni terutama. ya, Ini Kang Asep kan sudah di posisi di C-level, pasti uh, aspeknya banyak tadi kan di apa strategik dan portfolio ini kan banyak nih aspek yang mesti diberesin, risikonya juga ya, macam-macam tadi udah panjang lebar ya. dari Kang Asep. Nah, Kang Asep sebagai leader nih, utamanya di strategik ya. eh, Certain apa ya istilahnya tuh quality apa atau modal apalah yang sebaiknya dimiliki oleh teman-teman calon calon alumni kita nih Kang Asep. Hmm, Supaya bisa bisa apa survive atau bisa relevan supaya bisa direkrut lah gitu ya mungkin dari sudut pandangnya Kang Asep sebagai user nih ya walaupun mungkin hmm. nggak directly ya karena kan udah di C level mungkin nggak directly ketemu sama staffing tapi kita bicara ini aja dulu deh bicara umum dulu tim seperti apa atau quality seperti apa yang yang Kang Asep expect gitu ya dengan kondisi sekarang karena pasti beda kan ya Kang kondisinya Ya, kita betul, zaman betul, dulu sama yang sekarang gimana tuh Kang kira-kira? betul, 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 betul. Ya, jadi kalau terkait dengan nanti teman-teman yang akan jadi calon atau saat ini calon alumni ya, yang kemudian jadi alumni ya. Kalau pesan dari saya, kuliah itu kan kita belajarnya hard skill ya, gitu. Dan percayalah nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja itu bisa jadi nggak 100% itu dipakai, gitu. Bisa jadi yang dipakai cuma 70%-nya atau malah bisa jadi bidangnya yang berbeda, gitu. Sebenarnya itu nggak isu, tapi selama kita bisa menguasai uh, apa namanya hard skill yang kita miliki, uh, terus kemudian apa namanya lulus. Sebenarnya kalau 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 zaman kita sih dulu tiga tuh standar ya. Saya tuh sekarang kalau lihat apa nama wawancara yang baru-baru tuh rata-rata kumlot-kumlot kan, gitu. Jadi 3,6, 3,7, 3,8 gitu. Ya itu oke lah. Tapi yang jangan lupa dibangun itu adalah soft skillnya, gitu. Yang saya rasakan sekali itu soft skillnya. Jadi pada saat kalian masih apa kuliah gitu ya, manfaatkan waktu, sempatkan waktu misalkan bergabung misalkan di komunitas atau bikin kegiatan atau bikin event atau bergaul gitu karena pekerjaan itu ternyata mungkin 70%-nya itu berhubungan sama orang gitu dibandingkan dengan angka-angka gitu apalagi kan kalau accounting kan kita dari mulai masuk sampai dengan akhir kan isinya kalau nggak angka ya balance atau enggak ya gitu kalau accounting selesai sampai di situ tapi kemampuan untuk uh, kerja sama tim terus kemudian membangun relasi kemampuan berteman relasi terus apa namanya daya tahan adaptasi itu sesuatu yang nggak bisa didapatkan di bangku kuliahan itu harus lewat pengalaman. Nah pengalaman itu ya ya tadi aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan. Jadi manfaatkan waktu di luar perkuliahan karena sayang gitu kalau kalau nanti kalian kerja itu ternyata waktu itu kemewahan yang nggak akan terulang kembali gitu jadi itu dimanfaatkan untuk dimaksimalkan dari sisi soft skillnya kemudian juga yang tidak kalah penting itu selama saya kerja itu adalah integritas itu kita mungkin kalau zaman mahasiswa kan kalau lihat apa namanya case-case korupsi itu kan biasanya semangat tuh mahasiswa tuh wah ini memang Indonesia ini rawan korupsi gitu maka kita harus sama-sama memberantas korupsi gitu kalau perlu kita demo gitu ya nah, tapi nanti pada saat kalian kerja gitu nah kalian akan tahu ternyata mekanisme kerja apa namanya mekanisme kerja korupsi itu tidak sesederhana yang dibayangkan kalau misalkan kita nggak punya integritas gitu itu akan gampang untuk terombang-ambing, terbawa ombak gitu ya dan ya nauzubillah min dzalik gitu ya nanti dapat masalah karena isu tersebut. Jadi kalau saya sih ngelihatnya tiga hal itu. Itu. Tapi kalau disuruh pilih dari tiga hal itu mana yang saya uh, apa namanya lihat pertama kali pasti integritas. Gitu. Karena integritas itu nantinya akan jadi karakter.
gitu, lebih sulit merubah, mengupgrade karakter orang dari minus jadi positif dibandingkan mengupgrade pengetahuan hard skill seseorang dari uh, apa namanya minus menjadi positif. Gitu. Karakter lebih susah ya Kang buat Iya betul. ya itu yang susah. Kang ini punten ada satu pertanyaan susulan nih dari Kang Hilman ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Ini saya bacain mungkin. Kang, gimana caranya misal tiga hal tadi dalam legal misal tidak terpenuhi. Saya Hmm. ambil contoh, jadi ada program PHTC atau Quick Win pembangunan rumah sakit. Di pihak kementerian ada PPK atau pihak yang pegang anggaran dari kementerian, tapi yang jadi masalah mereka nggak paham soal konstruksi. Jadi selama ini dipercayakan kepada pihak konsultannya. Saran dari Kang Asep supaya aman secara legal seperti apa? Ini mungkin nggak terkait langsung dari Toro, tapi mungkin konstruksi secara umum ya, Ya, Kang Asep. ya. Yang pasti gini, selama proses pembangunannya itu belum selesai, itu kan kesempatan ataupun tindakan korektif itu masih bisa dilakukan. Gitu. Jadi jangan nunggu proyeknya selesai dulu, tapi pada saat proyeknya belum selesai ini harus ngapain. Gitu. Dan ini memang jalannya harus duduk bareng gitu ya sama pemilik proyeknya. Dan kalau saran saya libatin Jamdatun gitu. Libatin Jamdatun untuk mengamankan uh, apa namanya loop legalnya gitu. Karena kadang dari sisi yang saya juga pernah ngalamin, kita nganggap dari sisi finansial tuh bagus, untung gitu ya. Tapi kalau kita sudah berhadapan sama APH, nggak ada ceritanya tuh yang untung-untung tadi. Yang dibahas itu ya apa penyimpangan prosedur, tidak terpenuhinya aspek legal, tidak terpenuhinya dokumen gitu. Jadinya tuh yang kita lihat bagus, tapi karena prosesnya itu tidak apa namanya tidak sepenuhnya comply, jadi isu gitu. Nah, tapi kalau sejak awal kita bisa lakukan dia comply dengan aturan legalnya, atau kita nggak tahu, udah gandeng Jamdatun aja. Tanyain sama Jamdatun aja deh, yang kita takut-takut apa, gitu. Minta opini dari mereka, nanti mereka ngeluarin opini lah, kayak legal opinion gitu ya, bahwa satu ini, dua ini, tiga ini, gitu. Itu yang jadi landasan untuk melakukan tindakan korektif. Terus, ya ini insight yang bagus banget Kang Asep karena pertama serahkan pada ahlinya yang pertama gitu ya. Betul, Yang kedua itu adalah ini sebetulnya ya secara nggak langsung kayak shifting risiko ya Kang Asep. betul, Nah, nanya betul. yang ahlinya kemudian keluar apa ya, istilahnya legal opinion mungkin di situ dan itu yang bisa jadi pegangan kita. Kang ini ini benar-benar terakhir ya. Kang Punten nih ada lagi Ya, dari enggak, Miftahul enggak. Soer ya. Kang silakan. Ya, Assalamualaikum Kang Asep, Punten izin bertanya. Kalau saya lihat perjalanan karir Akang sangat cepat, kalau tidak salah kurang dari 10 tahun sudah menduduki jabatan senior VP. Izin Kang, adakah tips atau rahasia dari Akang yang membuat Akang begitu perform di dunia pekerjaan? Terima kasih. Nah ini soal apa tangga karir nih. Mungkin ada ya. tips tips and triknya gimana Kang Asep? Satu, tipsnya tuh dua kalau saya. Yang pertama, eh, saya itu sebenarnya nggak terlalu pengen mengejar sesuatu gitu. Jadinya saya tuh cuma berharap kalau saya kerja itu kerja kerja baik aja gitu, kerja baik sesuai dengan yang diminta gitu. Uh, dan karena gini banyak sekali karena gini kita itu kan nggak pernah tahu ya kapan kesempatan itu datang sama kita, kapan momen itu bisa datang sama kita, itu kita kan nggak tahu ya. Yang bisa kita lakukan itu cuma memantaskan diri. Misalkan kita misalkan level director, kita nggak tahu kapan misalkan kita akan sampai di level itu atau punya kesempatan, karena yang susah itu sebenarnya kesempatan. eh, yang bisa kita lakukan adalah memantaskan diri untuk di level itu gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ya sudah saya memantaskan diri untuk berada di level itu. Jadi sejak saya masuk ya saya pikirkan ya kalau saya sebagai misalkan kepala divisi gitu ya, saya tuh mikir apa sih tentang tentang satu program ini gitu. Jadi
Jadi kita kayak kayak mengcompare cara berpikir kita gitu ya dengan orang yang ada di level itu gitu. Sehingga nanti pola berpikirnya itu minimal bisa mendekati. Karena kalau pola berpikirnya udah mendekati, mau ditempatkan dimanapun pasti akan perform. Itu apa namanya kalau untuk performa. Terus kemudian yang kedua ya apa namanya yang tadi integritas gitu. Kalau di bisnis konstruksi gitu ya apa namanya untuk bisa integritas itu nggak mudah gitu karena begitu Anda ditaruh di project gitu apalagi projectnya nilainya triliunan 12 triliun 3 triliun 10 triliun godaan tuh banyak itu godaan tuh banyak kalau kita cuma pengen cari yang sesaat ya mudah gitu tapi percayalah kalau kita bekerja dengan jujur dengan berintegritas uh, apa pimpinan-pimpinan kita juga perlu orang yang seperti itu gitu. Yang saya rasain ya, pimpinan-pimpinan kita juga perlu orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, uh, apalagi yang baru pertama kali nanti masuk dunia kerja ya, saya sih saran jangan terlalu memikirkan masalah uang. Itu karena yang paling penting itu begitu kamu masuk itu adalah kesempatan belajar. Itu contoh dulu saya waktu masuk di Waskita. Sebenarnya gaji saya di Waskita saat masuk entry level itu mungkin cuma setengah dari Sampurna atau mungkin kalau dibandingin sama total jauh lebih rendah lagi. Tapi dulu saya dapat kesempatan apa restrukturisasi gitu ya, masuk langsung di tim restrukturisasi itu kan kesempatan yang kalau kita ikut training di luar gitu ya, itu kan mahal gitu. Bayarnya kan uh, itu bisa jutaan-jutaan. Saya dapat gratisan tiap hari gitu kan. Saya dapat gratisan tiap hari dan sisanya ya tinggal mau belajar aja. Nggak usah terlalu khawatir dengan pencapaian dari orang lain karena tiap orang kan punya jalannya masing-masing gitu bisa jadi ada teman kita yang udah wah baru masuk tapi 2 tahun dan manajer ya biarin aja gitu karena mungkin jalannya juga beda yang penting kita memantaskan diri dari sisi knowledge kita sama dengan dia terus yang kedua dari sisi integritas juga sama dan yang ketiga ya memang kita jadi pribadi yang mau belajar gitu dan untungnya memang saya diuntungkan dengan momen karena momen waskita itu dulu sakit turnover terus kemudian ngalamin lagi IPO ngalamin lagi jaya-jayanya gitu ya tumbuh apa istilah dulu itu super growth terus sekarang ngadapin lagi masa sulit lagi gitu apa momen-momen kayak gini kan nggak semua nggak di semua tempat kita bisa dapet gitu saya bisa aja dulu misalkan tahun kedua atau tahun ketiga kayak teman-teman kita pindah ke tempat lain tapi kan jangan lupa ketika kita pindah ke tempat lain legacy yang kita tinggalkan di tempat yang dahulu itu jadi nggak dihitung itu kira-kira Terima kasih Kang Asep. Eh, ya Sangat menginspirasi sekali ya. Nanti kita akan upload diskusi ini. Ini saya juga dapat banyak insight sebetulnya di industri ini sebagai salah satu konsultan yang mensupport FS gitu ya. Terima kasih sekali nih ilmunya Kang Asep. Semoga bisa terus menginspirasi, sukses terus karirnya. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman ya, terutama calon-calon alumni nih. Ada pasti banyak insight yang bisa diambil ya dari diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Kang Asep atas waktunya, atas sharingnya ya. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir Kang Asep. Ini menarik banget sebetulnya nanti kita bisa buat follow up eh, yang lebih teknis lagi nih ya soal apa strategi ya terutama di industri infra mungkin nanti kita bisa dapat buatkan sesi yang lebih teknis nanti bareng-bareng sama Kang Asep buat teman-teman yang ingin mendalami gitu ya terutama dari aspek financial model nih sebetulnya proses bisnisnya juga proses apa bisnis model juga sangat menarik. Oke, untuk teman-teman yang punya kandidat atau guest speaker ya untuk atau guest star untuk talk show IKFEB bercerita, boleh nanti hubungi kami, bisa kontak kami di Instagram IKFEB, IKFEB 4. Nanti kita akan
proses dan akan kita undang. Terima kasih sekali lagi teman-teman Sama-sama semua. Kang Ogi, hatur nuhun. Atur nuhun. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Atur nuhun wabarakatuh. Kang Ogi, Kang Asep. Hatur nuhun Kang Hilman, Kang Ogi, Ya. sadayana. Nuhun Salam nuhun sehat Kang Asep. semuanya. Mohon mangga. Yuk, Assalamualaikum. Izin live ya.